Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin mensimulasikan rangkaian penyearah tak terkontrol satu fasa gelombang penuh. Seperti apa rangkaiannya bisa kita lihat langsung saja pada job sheet. Ya, di sini kita diminta untuk membuat dua rangkaian. Yang pertama rangkaian beban resistor, yang kedua rangkaian beban resistor dengan filter kapasitor. Oke, langsung saja ke simulasinya. Di sini saya menggunakan aplikasi SIM, aplikasi simulasi SIM. Maka untuk langsung saja kita mulai. Yaitu yang pertama yang dibutuhkan adalah sebuah alternator. Lalu selanjutnya kita sambungkan dengan transformator satu fasa. Lalu selanjutnya adalah sebuah ampermeter untuk mengukur arus inputnya, lalu juga voltmeter untuk tegangan inputnya. Lalu di sini kita membutuhkan 4 buah dioda. Untuk merotasinya kita bisa klik kanan untuk merotasi peletakannya atau posisi dari komponennya, kita bisa klik kanan. Di sini membutuhkan 4 buah dioda. Lalu juga ampermeter untuk mengukur arus outputnya, dan juga voltmeter untuk mengukur tegangan outputnya. Lalu juga beban resistornya itu sendiri, lalu kapasitor. Di sini supaya kita tidak perlu membuat dua rangkaian, kita bisa saja langsung tambahkan di sini adalah sebuah push button untuk mengaktifkan maupun menonaktifkan kapasitor. Ya, langsung saja kita rangkai. Sesuai pada job sheet. Untuk apa saja yang diatur, yaitu yang pertama alternatornya kita buat peak amplitudenya sebesar 220 volt dengan frekuensi 50 Hz. Lalu untuk alternatornya di sini saya ingin menghasilkan nilai tegangan sekunder trafo maksimal yaitu sebesar 50 volt. Maka di sini saya masukkan ke dalam rumus ini, lalu menghasilkan nilai lilitan sekunder sebesar 0,22727. Nah, di sini saya langsung saja masukkan nilai untuk lilitan sekundernya yaitu 0,22727 seperti ini. Tentunya ini jika teman-teman ingin menghasilkan nilai tegangan output yang berbeda, bisa teman-teman atur sendiri dan hitung sendiri menggunakan rumus yang tadi. Lalu kita namai voltmeter di sini yaitu untuk mengukur tegangan input atau PS. Lalu ini untuk mengukur arus input atau PS. Lalu untuk tegangan kerja dioda
pada umumnya yaitu sebesar 0,7 volt. Kita atur empat-empatnya sebesar 0,7 volt. Untuk ampere meternya di sini untuk mengukur arus output, lalu voltmeternya untuk mengukur tegangan output, lalu untuk nilai resistansinya di sini kita buat 100 ohm. Kita berikan informasi 120 volt 100 watt. Lalu untuk nilai kapasitansinya sendiri pada jobsheet yaitu diminta nilai kapasitansi sebesar 2200 mikrofarad. Karena bawaan pada aplikasi mesin satuannya adalah farad, maka kita perlu mengkonversi nilai mikro ke bentuk farad. Untuk memudahkan, di sini saya sudah menyiapkan sebuah web untuk konversi secara online. Di sini langsung saja saya ingin mengkonversi nilai kapasitansi, saya masukkan langsung nilainya 2200 dengan satuan mikrofarad, lalu diubah ke farad menjadi sebesar 0,0022. Maka nilai inilah yang akan kita masukkan ke aplikasi mesin 0,0022 farad. Nah, itu untuk kondisi pertamanya yaitu kondisi dengan beban R saja, seperti itu, tanpa filter kapasitor. Maka di sini kita bisa nonaktifkan kapasitornya, lalu kita running. Kita tampilkan untuk pertama yaitu adalah untuk tegangan input, lalu kedua saya tambahkan dengan tegangan output, lalu arus input, lalu arus output. Ya, seperti ini. Untuk memudahkan menampilkan, sepertinya di sini ada yang masih salah tulisnya. Ya, untuk membedakan mana yang input mana yang output, biasanya di sini saya rubah sinyal inputnya maupun tekanan maupun arusnya saya ubah menjadi warna biru. Untuk secara kasat mata lebih mudah membedakan mana yang input mana yang output, seperti itu. Lalu di sini karena sesuai perhitungan saya tadi, saya ingin menghasilkan nilai output maksimal sebesar 50 volt. Maka di sini untuk mengecek apakah sesuai atau tidak, di sini saya ingin menampilkan nilai tegangan maksimalnya. Ya, di sini bisa kita lihat bahwa nilai tegangan maksimalnya yaitu 4,998. Karena di sini ada plus 001, berarti komanya digeser ke kanan sebesar 1 kali, yaitu menjadi 49,98. Jika dibulatkan maka akan sama dengan 50 volt. Maka ini sudah sesuai dengan yang kita hitung sebelumnya ini, yaitu nilai tegangan sekunder trafo sebesar 50 volt. Ya, ini sudah sesuai.
Lalu untuk menampilkan nilai efektif atau nilai RMS-nya dan nilai average-nya, di sini kita bisa langsung klik saja analisis. Lalu untuk menampilkan RMS-nya, kita bisa lihat, kita klik RMS, lalu kita tampilkan. Ini bisa terlihat di sini bahwa nilai RMS untuk inputnya yaitu sebesar 35,34 volt. Tentunya jika sesuai pada job sheet tadi, nilai input RMS yang diminta adalah sebesar 30 volt, lalu 45 volt, lalu 60 volt. Maka teman-teman bisa atur sendiri menggunakan rumus yang tadi seperti itu. Lalu untuk nilai rata-ratanya, di sini kita bisa klik average. Maka jika rata-ratanya terukur adalah min, ini maka tidak akan sesuai dengan nilai rata-rata yang kita inginkan. Maka untuk menampilkan nilai rata-rata yang sesuai, karena input, tekanan input dan arus inputnya berbentuk gelombang sinus, maka untuk mengukur rata-ratanya di sini kita perlu mengklik yang average X. Ini digunakan untuk mengukur atau menampilkan gelombang, mengukur nilai yang sesuai dengan gelombang sinus. Nah, seperti ini, maka hasilnya akan tidak min lagi, yang berarti sudah sesuai dengan nilai yang kita inginkan. Yaitu di sini terukur untuk inputnya sebesar 31,82 volt untuk tegangan inputnya. Oke, langsung ke kondisi kedua, yaitu adalah ketika rangkaian dengan beban resistor dan filter kapasitor. Maka di sini langsung kita on-kan saja push buttonnya agar kapasitornya aktif. Setelah kita aktifkan, kita running lagi, maka bentuk sinyalnya akan berbeda dari yang tadi, karena bentuk sinyal yang kali ini adalah sudah terfilter oleh kapasitor. Kalau untuk menampilkan nilai tegangan RMS dan average-nya itu sama, kita bisa klik saja di sini RMS, kita lihat nilainya, lalu juga average-nya. Ya, seperti itu. Mungkin cukup sekian tutorial dari saya untuk simulasi rangkaian pada job sheet 2. Terima kasih, bila ada lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.